Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Turk Ismail. Di sini saya akan membahas mengenai roadmap teknologi pendidikan bagian metode pengajaran alternatif bersama rekan kelompok saya Muhammad Iqbal Maulana Rizky. Salah satu tantangan besar dalam pendidikan adalah mengembangkan metode pengajaran alternatif. Di masa lalu, ketika guru memiliki sebagian besar sumber daya dan pengetahuan tentang dunia yang dikenal dan mengkomunikasikannya kepada siswa, metode pengajaran tetap seperti buku, ceramah, latihan praktik, dan ujian individu sudah cukup untuk mengajar siswa. Network Education Tools program berfokus pada konsep pengajaran terhubung, di mana guru terhubung dengan siswa dan guru lain dalam komunitas belajar dengan akses ke sumber daya online dan berbagai jenis, penting untuk melatih guru-guru baru maupun yang sudah ada dalam cara mengajar yang baru ini. Sekarang siswa diminta untuk membentuk pengetahuan mereka sendiri dan pengertian mereka sendiri tentang dunia mereka dengan metode pengajaran baru ketika dunia di sekitar sekolah telah berubah. Metode pengajaran lama yang telah kehilangan beberapa kegunaannya sebelumnya yang dapat dijawab oleh sekolah adalah dunia dengan tuntutan yang berbeda. Siswa saat ini membutuhkan keterampilan abad ke-21 yang melibatkan penciptaan pengetahuan mereka sendiri sebagai melalui kreativitas, inovasi, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah kompleks dengan cara baru. Sekolah harus menekankan keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain, menggunakan informasi dengan cara inovatif dan bertanggung jawab atas kehidupan pribadi dan kemasyarakatan seseorang. Untuk lebih melibatkan siswa dalam keterampilan abad ke-21, misalnya berpikir inquiry, kegiatan kolaboratif, dan mengajukan pertanyaan yang baik, diperlukan sumber daya teknologi tambahan. Selain membekali siswa dengan kemampuan untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan realistis, kita memerlukan lingkungan yang kaya yang berpotensi untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kemampuan kreatif siswa saat mereka dihadapkan pada beragam budaya dan sudut pandang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tantangan dan strategi pengajaran alternatif. Dahulu, sekolah menyediakan kurikulum yang lebih dari sekedar seperangkat hal untuk dipelajari dan juga termasuk alat yang berguna dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi dalam dunia sosial dan ekonomi. Perubahan mendasar adalah diperlukan dari strategi pengajaran di mana otoritas membawa informasi dan pengetahuan kepada siswa ke strategi di mana individu bertanggung jawab untuk memperoleh dan membentuk pengetahuan untuk diri mereka sendiri. Kami menggambarkan 3 metode pengajaran alternatif sebagai contoh keterampilan yang perlu diperoleh siswa untuk melangkah ke masa depan: inquiry, reasoning, collaborative learning, serta discourse and social interaction. Inquiry reasoning mengharuskan siswa merencanakan dan mengelola penyelidikan serta menganalisis dan mengkomunikasikan hasil mereka. Orang perlu memecahkan masalah yang berantakan tanpa bantuan otoritatif terdekat. Jawaban diberikan oleh instruktur. Strategi pengajaran pembelajaran inquiry mendukung siswa untuk menghasilkan hipotesis dan menyediakan data atau bukti yang mendukung hipotesis tersebut. Mereka membantu siswa bekerja dalam konteks aktif dan otentik dan mengundang mereka untuk merefleksikan pengetahuan mereka sendiri dan mentransfer pembelajaran itu ke dalam konteks baru. Model pembelajaran ini lebih baik daripada sebelumnya karena warga negara di dunia teknologi tinggi perlu menggunakan penalaran ilmiah, mengajukan pertanyaan baru, menghasilkan hipotesis, dan mengumpulkan bukti yang mendukung atau menolak hipotesis tersebut. Namun mengajar keterampilan inquiry menghadirkan banyak tantangan. Guru perlu memantau kemajuan tim yang maju dengan kecepatan yang berbeda, mengartikulasikan hipotesis unik, dan melakukan eksperimen yang berbeda. Guru sering khawatir bahwa kurikulum tidak begitu
tidak tercakup begitu siswa beralih ke penyelidikan mereka sendiri. Guru tidak tahu apakah guru harus campur tangan dan kapan harus mendorong siswa untuk mengartikulasikan pertanyaan, menyempurnakan hipotesis yang ada, dan mengumpulkan bukti. Mengajarkan keterampilan inquiry membutuhkan banyak waktu dan tenaga dan seringkali sulit dikelola oleh kelompok yang lebih besar. Collaborative learning adalah metode pengajaran lain yang sangat penting saat ini karena pengetahuan telah menjadi kompleks dan individu jarang memecahkan masalah besar seorang diri. Misalnya, data global perlu diproses oleh tim multidisiplin secara real-time 20 jam sehari. Proyek kolaboratif mendorong siswa untuk mengartikulasikan dan merefleksikan pengetahuan, terlibat dalam pembelajaran aktif, dan membayangkan bagaimana pengetahuan dibagikan dan diperluas. Kolaborasi memiliki serangkaian manfaat uniknya sendiri, sering menghasilkan pencapaian yang lebih tinggi dan produktivitasnya yang lebih besar, hubungan yang lebih peduli, mendukung dan berkomitmen, dan kesehatan psikologis yang lebih besar. Kompetensi sosial dan harga diri bagi siswa. Wacana siswa kolaboratif yaitu diskusi reflektif di antara siswa tentang konten, sering menghasilkan pembelajaran yang menungguli kemampuan individu terbaik dalam kelompok dan menghasilkan pengetahuan yang tidak dapat dihasilkan sendiri oleh anggotanya dan mengarah pada generasi ide-ide baru. Discourse and social interaction yaitu menghubungkan serta berbagai informasi secara sosial di antara siswa adalah cara yang ampuh untuk membangun pemahaman konseptual individu. Dengan berdiskusi akan memberikan pendekatan pembelajaran konstruktivis di mana siswa aktif dan terlibat interaksi sosial, mendukung untuk pembelajaran berdasarkan konstruktivisme sosial dan zona perkembangan proksimal, yaitu wacana dengan mentor membantu memastikan bahwa pembelajaran berada dalam jangkauan siswa. Dengan demikian, siswa dapat terbantu dalam pemahaman materi. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya,